وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pelajaran kita untuk Sirah Nabawiyah yang kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca salah satu peristiwa yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan peristiwa tersebut menjadi sabab nuzul, sebab dari turunnya kalam Allah Azza wa Jalla surah Al-Kafirun, di mana orang-orang kafir Quraisy meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Tuhannya 1 tahun, dan nanti giliran kami juga akan menyembah Tuhan kamu nanti juga satu tahun. Itu permintaannya orang-orang kafir Quraisy. Yang demikian ini dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu kehilangan akal sudah. Mau diapain lagi gitu loh. Jadi sudah dikasih harta Nabi Muhammad nih nggak mau gitu. Mau dipakai cara yang kasar. Orang yang kasarnya itu akhirnya kemudian nggak bisa-bisa gitu. Langsung takut pucat mukanya. Artinya mau pakai cara kasar nggak bisa, mau pakai cara halus nggak bisa. Nah, coba bang cara yang kayak gini, karena Nabi Muhammad itu misinya agama, ya udah kita berbagi agama saja gitu loh. Sesekali kamu ikut agamaku, sesekali nanti kami juga ikut agama kamu, kan fair gitu, yang seperti itu. Yang demikian ini para ulama menyebutnya mudahanah. Kemarin sudah kami sampaikan bahwasanya yang demikian ini mudahanah. Mudahanah itu apa sih? Mudahanah itu meninggalkan prinsip agama untuk tujuan dunia atau untuk tujuan kedua-duanya gitu. Tetapi ada prinsip agama yang ditinggalkan. Jadi prinsip agama itu tidak boleh ditinggalkan. Prinsip agama tidak boleh ditinggalkan. Dalam berdakwah, mudahanah itu hukumnya haram. Jadi tidak bisa dibenarkan kalau ada seorang dai, juru dakwah, penceramah, demi untuk mendakwahi seorang penyanyi dangdut gitu kan, biar dia mau ngaji sama dia gitu. Sesekali saya ikut joget sama penyanyi dangdut itu, nggak boleh. Itu mudahanah dengan harapan nanti si penyanyi dangdutnya itu besok dia belajar ngaji sama saya. Itu nggak boleh. Ada prinsip agama yang ditinggalkan. Prinsip agama yang ditinggalkan apa? Yaitu melupakan diri dalam alunan musik. Kemudian naik ke atas panggung menunjukkan dirinya itu larut terlena dengan alunan musiknya itu. Waliyadzubillah. Dan kemudian lirik-lirik lagu yang mengajak seseorang kepada syahwat, kepada perbuatan-perbuatan mesum, lirik-lirik lagunya, waliyadzubillah. Sementara kita untuk perbuatan rafath, Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam Al-Qur'an, wala taqrabu az-zina, jangan didekati zina. Joget sama biduan, sama penyanyi wanita yang dia bukan mahramnya, ini suatu kemungkaran. Meskipun dia harapannya, tujuannya nanti si penyanyi tersebut mau taubat. Belum dia taubat, dia udah bikin kemungkaran duluan gitu loh. Nah, itu namanya apa? Mudahanah. Namun ada lawan dari mudahanah yang justru syariat itu memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut. Lawan dari mudahanah itu namanya mudaroh. Mudaroh itu apa? Berlemah lembut kepada seorang yang
belum mengerti agama dengan tidak meninggalkan prinsip beragama kita. Kalau orang tersebut adalah orang yang tidak mengetahui agama, melakukan satu kemungkaran, maka sampaikan bahwasanya yang dilakukan adalah kemungkaran tetapi tidak dengan perlakuan kasar. Itu mudarah namanya. Nah, yang mudarah ini justru syariat memerintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk mudarah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seorang Arab Badui datang ke masjid, kencing dia di masjid. Ini kan satu kemungkaran dilakukan oleh seseorang, tapi ia melakukan perbuatan tersebut bukan dalam keadaan, bukan dalam rangka memang dia berniat ingin menghina masjid, rumah Allah, enggak. Jadi yang namanya A'rabi itu kalau bahasa kita ini ya orang yang dia tinggal jauh dari perkotaan hingga tidak mengetahui adat istiadat masyarakat kota. Kalau orang Arab Badui itu kan dia tinggalnya di pelosok gurun. Rumahnya itu nggak menentu. Kalau misalnya persediaan air di lembah ini cukup, ya mereka tinggal di situ dalam beberapa waktu. Persediaan air habis, angkat tendanya, pindah lagi cari persediaan air yang lain. Nah, kalau rumah itu berpindah-pindah seperti itu, nomaden, istilahnya kan nomaden. Kan nggak ada toilet di dalam rumahnya. Lah dia buang air kecilnya gimana? Terserah dia. Mau di mana aja dia. Nah, begitu rasa buang air kecil itu sudah datang, ya buang air kecil lah dia. Kebiasaan tersebut kan berlaku di tempat tinggalnya di Sohra sana, di mana di padang pasir. Begitu datang ke Madinah, ingin menyatakan keislamannya, mau ketemu Rasulullah, dikatakan Rasulullah di masjid. Ya masuk masjid, pas dia kebelet, ya udah karena kebiasaan hidupnya dia tuh mau buang air kecil dimanapun dia inginkan, buang air kecil lah dia di mana di masjid. Yang demikian ini secara adab Islam bahkan tata krama syariat itu mengajarkan bahwasanya buang air kecil itu tempatnya bukan di masjid. Masjid ini Allah Subhanahu wa taala sudah sucikan dia. Dijadikan tempat yang suci dan benda yang najis tidak boleh dibuang di masjid. Tentunya reaksinya para sahabat marah. Para sahabat marah sehingga orang tersebut dimarahi oleh para sahabat. Ini dalam hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadisnya muttafaqun alaihi. Jaa a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahun nas. Orang-orang kemudian memarahi dia. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian justru Nabi melarang para sahabat untuk memarahi dia gitu. Artinya dibiarkan dia sampai kencingnya habis, sampai selesai. Falamma qadha baulahu, ketika sudah selesai buang air kecilnya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk ambil satu ember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian disiram di atasnya. Ini redaksinya hadis Anas ibn Malik muttafaqun alaih, sampai di sini redaksinya. Kemudian tambahan dari riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan kepada A'rabi ini. Jadi ketika dibiarkan oleh Rasulullah SAW bukan berarti kemungkaran tersebut boleh dilakukan gitu loh. Tetapi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita ada saatnya menyampaikan sesuatu yang benar itu kepada orang yang nggak tahu. Ini A'rabi nggak tahu. Kalau kita mau menyampaikan pesan bahwasanya nggak boleh kencing di masjid, waktunya tidak tepat pada saat dia sedang kencing gitu. Apalagi disampaikannya dengan marah-marah. Jadi biarkan dia tuntaskan dulu hajatnya, dia itu tuntaskan dulu. Setelah selesai dia tuntas, barulah ada kesempatan untuk mau bisa menerima nasihat. Di situ kemudian Nabi menyampaikan, ini masjid dibangun untuk zikir kepada Allah, qiraatul Quran, mengingat Allah, ibadah, bukan tempat untuk buang air kecil. Pesannya kan harusnya seperti itu. Pesannya
Kan nggak perlu marah-marah bisa. Tetapi ya reaksi orang ketika sesuatu itu menganggap wah ini satu penghinaan gitu, padahal orang Arab Badui tersebut tidak melakukan penghinaan, nggak ada maksud untuk menghina masjid karena memang kebiasaan hidupnya begitu. Nah, Rasulullah SAW mengerti keadaan orang Arab Badui tersebut. Ini salah satu bentuk mudarah, berlemah lembutnya Nabi SAW dengan orang yang tidak tahu. Seorang yang tidak tahu melakukan kemungkaran bukan dibiarkan, tetapi ada saatnya menyampaikan yang tepat. Tetap diluruskan oleh Nabi SAW. Kalau mudahana dibiarin gitu. Bahkan kita menunjukkan kita ridho terhadap kemungkaran itu, waliyadzubillah. Seperti tadi kalau ada penceramah ikut joget sama biduan perempuan, bukan lawan jenis, bukan mahramnya gitu. Menunjukkan kalau dia ridho gitu loh. Di halayak ramai menunjukkan dia ridho, dia senang dengan apa yang dia lakukan. Waliyadzubillah, nggak boleh yang seperti itu. Nah, contoh yang lain dari mudarahnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW melewati seorang wanita yang menangisi anaknya di kuburan. Menangisi anaknya di kuburan, kemudian Rasulullah lewat, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kamu. Artinya menangisi karib kerabat yang sudah wafat, dan ini adalah anaknya sendiri, tentunya orang yang dicintainya. Secara berlebihan yang seperti ini terlarang dalam syariat. Tetapi Rasulullah SAW mengetahui keadaan hatinya pada saat itu sedang tidak tenang. Makanya Rasulullah hanya cukup menyatakan bertakwalah kepada Allah, sabar gitu. Tapi si perempuan ini malah marah ini, ilaika anni. Itu nasihat itu untuk kamu saja. Buang jauh-jauh nasihat itu dari saya. Ambil saja sendiri nasihat itu, kata perempuan ini tadi ya. Kemudian si perempuan tadi yang menangisi anaknya yang sudah wafat itu di kuburannya mengatakan, innaka lam tusab bimithli. Kamu belum ngerasain musibah yang datang kepadaku ini. Kan biasanya kalau kita nasihatin orang lagi kena musibah kan begitu gitu. Enak aja kamu ngomong sabar gitu. Biasanya gitu kan. Coba ente yang kayak gitu. Ada seorang istri suaminya kawin lagi gitu kan. Dinasehati sabar gitu kan. Coba kamu suamimu yang diambil perempuan lain sama pelakor gitu. Nah, biasanya, tapi mudah-mudahan jangan. Biasanya kita ketika dalam kondisi kena musibah itu menolak nasihat memang. Saat kondisi hati kita ini sedang sakit-sakitnya datang musibah, saat itu juga datang nasihat, biasanya hati ini menolak gitu loh. Maka merupakan suatu kebaikan yang besar kalau ada seseorang dalam keadaan apapun, mau dia dalam keadaan susah maupun senang, ketika nasihat datang justru bersyukur, senang gitu. Alhamdulillah saya dinasehati. Itu merupakan satu kesyukuran kalau ada yang begitu. Tetapi kebanyakan orang biasanya nasihat itu ketika datang pada saat dirinya itu kena musibah itu menolak. Nah, ini contohnya ada di dalam hadis ini tadi. Wanita yang dinasihati oleh Nabi SAW. Melihat wanita ini tadi marah sama Nabi SAW, ya sudah, Nabi lewat begitu aja. Ketika lewat begitu aja baru dibisikin perempuan ini tadi, innahu la Rasulullah. Itu yang menasihati anti itu Rasulullah, itu yang nasihati kamu. Iya kah? Aduh, saya salah ini. Akhirnya datang ke Rasulullah minta maaf. Ketika datang ke Rasulullah, lam tajid bawaban. Ketika datang ke rumah Rasulullah, nggak lihat tuh ada penjaganya. Loh, ini Rasulullah, seorang pemimpin umat, kok nggak ada penjaganya? Istilah kita hari ini, kok nggak dijagain sapam gitu. Nah, kita kalau hari ini jabatan itu lebih tinggi aja dikit gitu, ada ajudannya, ada penjaganya di rumah dinasnya gitu kan. Dia seorang nabi, nggak ada penjaga. Artinya di sini Rasulullah itu terbuka bagi kaumnya, bagi umatnya. Yang punya hajat sama beliau silahkan datang. Nggak ada protokol ajudan lewat-lewat sini menyusahkan, enggak.
Kalau memang memerlukan apa segala, datang kemudian dengan tata krama, dengan etika yang baik sebagai seorang tamu, minta izin terlebih dahulu. Kalau diizinkan maka silahkan masuk, kalau tidak diizinkan hendaknya nanti datang di lain waktu. Nah, jadi seperti itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sudah bertemu minta maaf, a'tadir lam a'rifka, saya minta maaf, saya belum tahu engkau, gitu kata perempuan ini tadi. Baru Rasulullah menyampaikan apa? Innamas sabru indas sadamatil ula. Sesungguhnya sabar yang sejati itu adalah pada saat orang kena musibah itu pada benturan yang pertama. Jadi ketika musibah pada benturan yang pertama, sedang sakit-sakitnya hati ini mendapat musibah, ketika di situ seseorang bisa sabar, itulah sabar yang sesungguhnya. Ini salah satu bentuk berlemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perlu diambil catatan di sini, Rasulullah tidak membiarkan kemungkaran, tetapi tetap meluruskan yang salah itu, diluruskan, dibenarkan. Cuma caranya gitu kan, dan waktunya ada yang tepat.